Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Asal-usul. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah jatuhnya Majapahit, Raden Patah memilih untuk memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa. Wilayah kerajaan Demak meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayahnya secara lebih spesifik mencakup pesisir utara Jawa, dengan ibu kota kerajaan terletak di Demak, yang sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak juga memiliki pengaruh di wilayah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintahan Demak dipimpin oleh seorang sultan yang berkedudukan di ibu kota kerajaan. Sultan adalah kepala negara dan agama, serta memiliki kekuasaan tertinggi dalam administrasi dan keputusan politik. Ekonomi kerajaan Demak mengandalkan perdagangan, terutama perdagangan rempah-rempah, seperti cengkeh dan pala, serta perdagangan hasil bumi lainnya. Mereka juga dikenal sebagai penjelajah laut yang mahir, yang membuka jalan bagi perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Setelah kepemimpinan Raden Patah, kerajaan ini dipimpin oleh beberapa sultan lainnya, seperti Pangeran Sabranglor, Pangeran Trenggana, dan Pangeran Pekik. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan memperkuat posisi Islam di Jawa. Salah satu kontribusi utama kerajaan Demak adalah penyebaran Islam di Jawa. Mereka aktif dalam mengirim misi-misi Islam ke wilayah-wilayah sekitarnya dan membangun masjid-masjid sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pada awal abad ke-16, kedatangan bangsa Portugis di Malaka membawa perubahan besar di wilayah Nusantara, termasuk Jawa. Demak terlibat dalam perang melawan Portugis, terutama di perairan Jawa, namun akhirnya terpecah dan melemah akibat serangan Portugis. Kerajaan Demak merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam di Indonesia, karena perannya dalam penyebaran agama Islam dan sebagai cikal bakal bagi kesultanan-kesultanan Islam di Jawa. Salah satu peninggalan Raden Patah adalah Masjid Agung Demak yang sekarang menjadi salah satu peninggalan Islam di Indonesia. Masjid tersebut dibangun Raden Patah bersama para wali songo. Silahkan cek di video short ada di deskripsi di bawah. Pangeran Sabranglor bernama asli Raden Abdul Qadir. Beliau adalah putra dari seorang alim ulama terkenal bernama Raden Muhammad Yunus. Dan ibunya adalah putri dari pembesar kerajaan Majapahit. Setelah pernikahannya dengan putri dari Raden Patah lalu beliau diangkat menjadi adipati. Raden Patah menamainya Adipati bin Yunus, namun masyarakat mengenalnya dengan sebutan Adipati Unus. Raden Patah mengutus Adipati Unus bersama pasukannya untuk melawan Portugis yaitu pada tahun 1512 Masehi. Tetapi pada perlawanan pertama ini Adipati dan pasukannya kalah. Pada tahun 1513 Masehi, Adipati Unus melakukan perlawanan kembali namun tetap saja kalah. Barulah pada perlawanan terhadap Portugis untuk yang ketiga ini Adipati Unus dan pasukannya dibantu oleh pasukan Kesultanan Banten dan Cirebon membuat panik Portugis, sehingga Portugis bersiasat langsung mengarahkan meriamnya ke kapal Adipati Unus, dan disitulah Adipati Unus gugur setelah 3 hari 3 malam berperang. Semenjak itulah julukan Pangeran Sabranglor diberikan kepada Adipati Unus karena gugur di seberang utara tanah Jawa. Trenggono lahir tahun 1483 Masehi di Demak dari pasangan Raden Fatah dan Dewi Murtasimah yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Trenggono menikah dengan Ratu Pembayun putri dari Sunan Kalijaga dan dikaruniai 2 orang anak. Pemerintahnya yaitu dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Dan pada masa ini Demak meraih kejayaan dan keemasan dengan memperluas kekuasaan ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Portugis pada masa ini masih menjadi masalah bagi Demak.
Portugis berencana akan mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai hasil perjanjian antara Nrique Eme yang merupakan utusan Portugis dengan penguasa Pajajaran. Sultan Trenggono pun tidak tinggal diam lalu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah tahun 1522. Tujuannya jelas untuk menaklukkan Jawa Barat sekaligus mengusir Portugis. Pada tahun 1527, Demak akhirnya berhasil mengalahkan dan mengusir Portugis dan Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh Fatahillah yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta. Tidak hanya itu, Sultan Trenggono juga menaklukkan kerajaan Majapahit, Tuban, Wirasari, Madiun, Blora, dan Surabaya, hingga menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wirasaba atau Mojo Agung dan Jombang, Gunung Penanggungan, dan terakhir adalah Kerajaan Sengguruh di Malang. Sultan Trenggono gugur dalam upaya menaklukkan Pasuruan pada 1546. Dengan meninggalnya Sultan Trenggono menyisakan perselisihan antara ahli waris. Sunan Prawoto menjadi Raja Demak pada tahun 1546 menggantikan ayahnya Sultan Trenggono yang sudah meninggal. Gelarnya adalah Sultan Shah Alam Akbar Jiem Boeningrat IV. Pemerintahnya adalah pada tahun 1546 hingga tahun 1549. Sunan Prawoto mengutus seorang Ki Surayata untuk membunuh Raden Kikin. Ki Surayata berhasil membunuh Raden Kikin di sungai seusai sholat Jumat. Kekosongan tahta kerajaan Demak membuat Sunan Giri dan sesepuh dari Kesultanan Demak sepakat Sunan Prawoto sebagai sultan atau raja. Sunan Prawoto tidak bisa melihat karena mengalami kebutaan. Semasa kepemimpinan Sunan Prawoto, kerajaan Demak kehilangan kewibawaan, bahkan beberapa wilayah yang sebelumnya berhasil ditaklukkan oleh Sultan Trenggono melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Demak, karena disebabkan Sunan Prawoto tidak memiliki keahlian dan kemampuan yang cukup dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Selain itu, ia juga lebih memahami urusan agama daripada urusan politik. Melihat kondisi tersebut, Arya Penangsang berencana melakukan pemberontakan dan merebut tahta kerajaan Demak dari tangan Sunan Prawoto juga untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Raden Kikin yang sudah dibunuh oleh Sunan Prawoto pada tahun 1521. Pada tahun 1549, Arya Penangsang mengutus anak buahnya yang bernama Rungkut dan berhasil membunuh Sunan Prawoto. Arya Penangsang terkenal mempunyai berperawakan tinggi, besar, kekar, berwatak keras, pemberani, namun mudah tersulut emosi, tapi ia adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Arya Penangsang memiliki kesaktian yang begitu luar biasa. Ia mempunyai senjata pusaka ampuh berupa keris dan kuda yang gagah. Semenjak pembunuhan Sunan Prawoto pun tahta kerajaan tidak diberikan kepada Arya Penangsang. Tahta kerajaan justru diberikan kepada menantu Sultan Trenggono yaitu Mas Karbet alias Jaka Tingkir, dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Suatu hari Sultan Hadiwijaya mengutus Danang Sutawijaya yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Terjadilah konflik bunuh-membunuh di antara keduanya, antara Danang Sutawijaya dengan Arya Penangsang. Arya terkena perutnya dan ususnya keluar, tapi Arya Penangsang tidak akan mati sebelum ubun-ubunnya dihisap. Yang mengetahui itu adalah Ki Ageng Pamanahan. Lalu Ki Ageng Pamanahan memerintahkan anaknya Sutawijaya untuk menghisap ubun-ubunnya dan seketika Arya Penangsang meninggal.